Bapak Ibu sekalian, saya mendapat kehormatan untuk membagikan materi berupa pengenalan fitur Sinta versi 3 dan kemudian data-data apa yang Bapak Ibu perlu update di Sinta versi 3. Izinkan saya untuk melakukan share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian, Sinta adalah salah satu platform yang dimiliki oleh Kemdikbud yang mengukur kinerja para autor dari sisi publikasi dan data-data lain seperti penelitian, HKI, pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Sedikit sejarah mengenai Sinta. Sinta ini dikembangkan sejak tahun 2016, kemudian launching pertama kali tahun 2017 di UGM, hingga sampai sekarang sudah menjadi Sinta versi yang ketiga. Dan banyak sekali fitur yang ditawarkan di Sinta versi terbaru yang nanti akan kami kenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, sekaligus supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengupdate data Sintanya masing-masing. Nah, Sinta sebagai salah satu pengumpul data para autor, ini salah satu sumber data yang utama adalah data Scopus, di mana kita tahu bahwa Scopus menjadi salah satu gold standar dari berbagai macam rankingan di dunia, termasuk PHE, BS, dan sebagainya. Nah, Sinta sendiri bisa menunjukkan bahwa data perkembangan publikasi di Indonesia bisa meningkat signifikan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Indonesia memiliki kuantitas data publikasi yang melebihi negara ASEAN yang lain. Kemudian Sinta ini menjadi sistem informasi riset yang menjadi muara bagi berbagai macam sistem atau layanan yang ada di Kemdikbud. Kita tahu ada Garuda, kemudian Bima, lalu ada Rama, dan sebagainya. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana nanti Bapak Ibu mengupdate data-data Sinta, kemudian bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Sinta. Jadi ada beberapa role yang dimiliki Sinta. Jika kita melihat di front end Sinta, maka Bapak Ibu sebagai dosen atau peneliti atau autor, secara umum kita sebut autor Sinta, itu punya full akses terhadap data-data Sinta yang ada di public page-nya Sinta. Nah, kemudian di bagian back end itu ada beberapa role yang memang dikembangkan untuk menjaga validitas data. Itu yang kita namakan verifikator. Verifikator terdiri dari beberapa level, yaitu verifikator pusat, verifikator wilayah atau koordinator wilayah. Kemudian yang terbaru ini kami kembangkan verifikator LPPM. Kemudian yang terakhir adalah verifikator perguruan tinggi. Sinta sendiri memiliki interoperabilitas dengan berbagai macam sumber-sumber data. Di antaranya kalau dari eksternal, kita punya interoperabilitas dengan Scival dan Scopus. Kemudian ada Web of Science, Clarivate. Kemudian dengan sistem-sistem internal, kita juga interoperabilitas dengan Bima, kemudian Sister, Garuda, dan yang lain-lain. Nah, hingga saat ini koleksi data Sinta itu sudah hampir mencapai jumlah autornya hampir mencapai jumlah keseluruhan dosen di Indonesia, yaitu sekitar 241.000 autor. Ya, ini termasuk peneliti di luar perguruan tinggi. Kemudian koleksi jurnal terakreditasinya itu sudah mencapai 7.000 dan 5.000 afiliasi yang ada di Indonesia. Nah, koleksinya ada berbagai macam, mulai dari publikasi internasional yang terindeks Scopus, kemudian publikasi yang terindeks Web of Science, kemudian jurnal-jurnal nasional yang diterbitkan di Indonesia yang terindeks di Garuda, lalu berbagai macam dokumen yang terindeks di Google Scholar. Termasuk juga ada buku, kemudian HKI, IPR, produk dan prototipe. Ini semua nanti bermuara pada data Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bagaimana kita untuk bisa terus memberikan perhatian terhadap
data-data kita di Sinta. Nah, Sinta versi 3, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, bisa diakses di laman sinta.kemdikbud.go.id. Halaman depannya cukup sederhana seperti ini, namun nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor jauh lebih lanjut. Nah, fitur baru antara lain ada metrik Sinta, di mana metrik ini sudah lebih komprehensif, sudah lebih banyak dibandingkan Sinta versi sebelumnya. Nah, metrik ini digunakan untuk mengakomodasi berbagai macam data yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan melihat bagaimana metrik di Sinta akan kita bisa ubah ya melalui user verifikator LPTM atau verifikator perguruan tinggi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Nah, kemudian metrik juga ada di author dan afiliasi ya. Jadi kalau di metrik author, maka metrik tersebut digunakan untuk menghitung skor Sinta dari seorang author. Kalau di afiliasi berarti untuk menghitung skor Sinta dari sebuah afiliasi. Nah, detail affiliation score itu bisa Bapak Ibu sekalian lihat di masing-masing halaman affiliation maupun author. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa Sinta user itu ada author, kemudian verifikator, Korwil, LLDG, pusat, dan yang terbaru ada LPPN. Nah, Sinta juga memetakan peta kerjasama publikasi antar afiliasi di Indonesia. Nah, jadi ada pemetaan kerjasama antar author, di masing-masing afiliasi. Bapak Ibu bisa lihat di halaman Sinta. Nanti kami akan demokan dan perlihatkan beberapa fitur yang terbaru di Sinta. Nah, kemudian ada juga fitur author network yang ada sejak Sinta versi 2, tapi Sinta versi 3 juga masih terdapat fitur author network. Nah, lalu perannya seorang author di dalam Sinta itu seperti apa? Nah, yang pertama, seorang author di Sinta tentu saja bisa melakukan updating profilnya. Nah, profil ini didasarkan pada profil utama di PTDB. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu seorang dosen yang memiliki NIDN, NIDK atau NIK, maka datanya bisa disinkronisasikan dengan PTDB. Kemudian bisa mengelola publikasi berupa data Scopus, artikel-artikel Scopus, data publikasi di Web of Science, kemudian data publikasi yang terindeks di Google Scholar, di Garuda, kemudian publikasi lain yang berupa buku, kemudian karya berupa IPR, kemudian produk dan prototipe hasil penelitian dan pengabdian masyarakat itu bisa dikelola oleh seorang author. Kemudian beberapa data bisa disinkronisasikan secara otomatis. Nanti kita akan bahas di bagian MySinta bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola data dari masing-masing data yang disediakan. Nah, di dashboard seorang author itu nanti akan ditampilkan beberapa statistik, antara lain ada Sinta Score 3 tahunan, kemudian jumlah H-indeksnya, jumlah Google Scholar H-index, dan lain-lain. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai fitur MySinta. Nah, MySinta ini adalah fitur yang sebenarnya di Sinta versi sebelumnya itu dipisahkan atau tidak dikategorikan, artinya menunya dipisah masing-masing. Nah, sekarang kami jadikan lebih sederhana, kami kategorikan menjadi satu menu khusus di menu MySinta.